Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Deli Suryani dengan NIM 311919045. Di sini saya dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Bakti Tunas Husada. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal, yaitu 5 jurnal mengenai sediaan salep untuk pengobatan penyakit kulit, yaitu bisul. Langsung saja pada intinya. Nah, bisul ini lebih sering muncul di area yang terdapat kombinasi rambut, kemudian keringat, juga area yang mudah terkena gesekan seperti leher, wajah, serta paha. Nah, dapat kita lihat ya bentuk bisul itu seperti pada gambar. Untuk jurnal pertama, yaitu efektivitas salep ekstrak daun sirsak atau Annona muricea. Nah, pada mencit yang terinfeksi pada Staphylococcus aureus. Nah, jurnal ini dikaji oleh Ita Hasmila, kemudian Amalia, dan Muhammad Daniel. Ini merupakan jurnal Proceeding Seminar Nasional Mikrobiologi Kesehatan dan Lingkungan Makassar, Universitas Negeri Makassar. Jurnal ini terbit pada tahun 2015. Yang melatar belakang jurnal ini adalah tanaman sirsak atau Ammonium muricata L. Di Brazil ini digunakan untuk mengatasi bisul, bronkitis, jantung, diabetes, diare, disentri, demam, parasit usus, luka, dan cacingan. Nah, menurut Sari dan kawan-kawan pada tahun 2010, kegunaan daun sirsak ini adalah sebagai antibakteri, antivirus, antiparasit, kardiotonik, kemudian defengestan, menurunkan panas, kemudian juga sebagai penenang, membasmi kutu, dan juga sebagai obat cacing ya. Nah, dipilihlah sediaan ini dalam bentuk salep. Mengapa? Karena memiliki fungsi sebagai bahan pembawa obat-obat topikal, kemudian sebagai bahan pelumas ya kulit, dan sebagai pelindung kulit juga. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui efektivitas salep ekstrak daun sirsak pada luka yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus dan untuk mengetahui perbedaan aktivitas salep ekstrak daun sirsak sebagai antibakteri dengan konsentrasinya 10%, 15%, dan 30%. Nah, penelitian ini menggunakan metode eksperimen ya, meliputi preparasi sampel, ekstraksi atau maserasi, evaporasi, pembuatan salep, uji bioaktivitas bakteri. Selanjutnya, adapun formulasi sediaan pada jurnal ini. Nah, kandungannya terdapat tentu saja tanaman sirsak atau Annona muricata L. Kemudian terutama daunnya mengandung alkaloid, kemudian tanin, dan juga beberapa kandungan kimia lainnya termasuk anonaceous acetagoninin. Nah, formula standar atau dasar salep yang digunakan yaitu paslin album atau paslin putih ya 85 gram, kemudian dicampur, kemudian dibuat salep sebesar 100 gram. Nah, sediaan salep yang akan digunakan memiliki masing-masing konsentrasi ekstrak daun sirsak yaitu 10%, 15%, dan 30% seperti yang sudah disebutkan tadi, kemudian dibuat sebanyak 30 gram. Nah, bahan-bahannya dalam pembuatan salep ini diantaranya daun sirsak, kemudian ada pelarut metanol, pelarut N-heksana, kertas saring Wattmann 41, kloroform PA, kemudian etil asetat, kemudian tentunya bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923, etanol 96%, nutrien agar atau yang disebut sebagai Na, kemudian ada paslin album, aluminium foil, ada celana yang mencit, kertas saring, tisu NaCl 0,9%, larut CMC, larutan asam sulfat 0,36 N ya, kemudian larutan BaCl2 2H2O 1,175%, ada juga aquades, serbet, dan alkohol 70%. Nah, fungsi dari zat yang digunakan antara lainnya pelarut metanol. Nah, pelarut metanol ini sebagai pelarut proses ekstraksi daun sirsak teknik maserasi. Nah, ini dilakukannya atau prosesnya itu selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Kemudian pelarut N-heksana.
Nah, N-heksana ini sebagai pelarut untuk memperoleh ekstrak cair-cair ya, atau dipartisi dari ekstrak daun sirsak. Kemudian ekstrak daun sirsak ini tentunya untuk mengatasi bisul, bronkitis, jantung, diabetes, diare, disentri, demam, kemudian ada parasit usus, luka, dan cacingan. Namun pada jurnal ini dikhususkan untuk kepada bisul ya, lebih kepada bisul. Kemudian ada fungsi plastin album, nah di sini sebagai basis salep atau basis pembuatan salep. Nah, hasil penelitian menunjukkan ekstrak N-heksana daun sirsak yang diperoleh kemudian dibuat menjadi salep sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik, kemudian uji homogenitas dan juga tes pH. Nah, pada pengamatan organoleptik, salep bentuk dari basis salep dan salep ekstrak daun sirsak konsentrasi 15, 10, dan 30 memiliki bentuk fisik yakni setengah padat ya. Warna basis salep yang terbentuk yaitu warna kuning, kemudian salep ekstrak daun sirsak dengan variasi konsentrasi 10 dan 15 dan juga 30 memperlihatkan warna hijau tua. Nah, basis salep memiliki bau khas lemak dominan ya. Bau dari salep, ekstrak khas, kemudian bau khas lemak dominan, bau dari salep ekstrak daun sirsak 10 dan juga 15 serta 30% memiliki bau khas ekstrak daun sirsak. Nah, untuk hasil uji homogenitas, basis salep tidak menggumpal, kemudian homogen. Nah, salep ekstrak daun sirsak 10% itu tidak menggumpal serta homogen juga. Kemudian salep ekstrak daun sirsak 15 juga sama ya, tidak menggumpal kemudian homogen. Begitupun dengan yang 30% tidak menggumpal serta homogen. Nah, dalam salep ekstrak daun sirsak ini tidak menunjukkan terbentuknya butiran kasar ataupun gumpalan. Nah, pada bagian atas tengah serta bawah sediaan juga memiliki sifat fisik dan tekstur yang sama. Artinya itu semua yang 15, kemudian juga 30 itu sama-sama homogen. Selanjutnya, evaluasi. Nah, senyawa aktif sekunder secara umum itu terdapat pada daun sirsak yang alkaloid, yaitu ya alkaloid, saponin, tanin, dan juga flavonoid. Kemudian ekstrak daun sirsak memiliki efektivitas antibakteri ya, seperti yang sudah dijelaskan ya pada awal, yaitu terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian pada pengujian efektivitas salep ekstrak daun sirsak ini terbukti ya dapat memberikan efek antibakteri terhadap infeksi Staphylococcus aureus pada mencit dengan konsentrasi efektifnya 15 dan 30%. Nah, jadi yang efektif ya toksik terhadap Staphylococcus aureus itu pada konsentrasi 15% serta 30%. Nah, itu untuk jurnal pertama. Nah, kemudian pada jurnal kedua yaitu mengenai inovasi salep ekstrak cocor bebek atau disebut sebagai cobek sebagai obat bisul. Nah, pengkaji dari jurnal ini adalah Rani Oktaviliana, Henny Lutfianti, Aribah Syauki, Anissa Fitri, Rizky Setio Dwi Pasari, Zulda Zarah Kusmawati. Nah, jurnal ini adalah jurnal Urecol atau The Sixth University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, ini tahun 2017. Nah, tujuannya adalah untuk menguji aktivasi ekstrak daun cocor bebek atau Colonhae pinnata ya, yang dibuat sediaan salep sebagai obat bisul. Nah, yang melatar belakangi adalah bahwa penyakit infeksi itu tidak hanya disebabkan oleh virus, tetapi juga bakteri seperti Staphylococcus aureus. Nah, pengobatan infeksi dengan kombinasi berbagai antibiotik yang dipercaya sebagai obat mampu membunuh bakteri penyebab infeksi ya. Ternyata dapat menimbulkan bakteri yang multiresisten. Nah, dari penelitian fitofarmaka in vitro terhadap ekstrak Colonhae pinnata dapat disimpulkan bahwa ekstrak alkohol Colonhae pinnata ini mengandung fenol total, flavonoid, kemudian lycopenes dan B-carotens ya, beta karoten, kemudian penghambat peroksidasi lipid in vitro. Selanjutnya formula sediaan.
formulasi sediaan salep ekstrak cocor bebek ya dapat kita lihat ada konsentrasinya, presentasinya 1%, 5%, 10%. Nah, ekstraknya yang 1% itu 0,20, kemudian yang 5% itu 1,00, kemudian yang 10% 2,00. Kemudian adepsanainya pada 1% 2,97, pada 5% 2,85, pada 10% 2,70. Kemudian pasien album yang digunakan pada salep 1% itu 16,83, pada salep 5% 16,15, kemudian salep 10% 15,3. Nah, kandungan si kolonsepinata ini kaya akan kandungan alkaloid ya, triterpen, glikosida, flavonoid, kemudian steroid dan lipid. Sedangkan pada daunnya itu mengandung senyawa kimia yang disebut sebagai bupadienolides ya, yang mampu potensi sebagai antibakterinya. Nah, bahan-bahan nih, bahan utama berupa daun cocor bebek, kemudian bahan penyarinya ada alkohol 70%, kemudian aqua desteril. Kemudian bahan pembuatan salepnya ada adepsanai atau plasmin album, kemudian ada juga bahan uji antibakteri media Muller Hinton, kemudian nutrien agar plante standar 0,5, kemudian ada juga yang disebut sebagai Farlan ya, McFarland, NaCl fisiologi, kemudian dis antibiotik amoxicillin 20, dan juga ada dis oxoid kosong. Nah, yang terakhir bakteri Staphylococcus aureus. Fungsi zat alkohol dan aquades itu dalam penelitian ini sebagai penyari pembuatan ekstrak daun cocor bebek yang melalui metode maserasi. Nah, cocor bebek gunanya itu sebagai antibakteri atau mengobati bisu. Ada juga adepsanai yaitu meningkatkan sifat serap air, dan juga plasmin album sebagai basisnya. Hasil penelitian dapat kita lihat ya, diameter zona hambat itu ada salep 1%, kemudian salep 5%, salep 10%. Nah, itu ada juga yang disebut sebagai kontrol positif serta kontrol negatifnya seperti yang terlihat pada tabel ya. Nah, hasil uji post hoc Turki HSD. Nah, kontrol positif ya, ada juga yang lebih kurang dari 0,05 ya, berbeda signifikasi. Kemudian ada juga yang salep 1% lebih besar dari 0,05 tidak berbeda signifikasi. Kemudian 5% juga kurang dari P ya, berbeda signifikasi. Kemudian salep 10% kurang dari P juga ya, berbeda signifikasi. Nah, evaluasi salep hasil uji ANOVA ya. Hasil uji ANOVA ini menunjukkan nilai sig 0,000 lebih kecil ya dari nilai alfa 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan ya, rata-rata diameter zona hambat antar semua kelompok perpakuan. Jadi perbedaannya itu signifikan ya, perbedaan zona hambatnya. Kemudian evaluasi. Nah, salep ekstrak daun cocor bebek memiliki aktivitas antibakteri ya, seperti yang telah dijelaskan terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus. Nah, juga terbukti bahwa salep ekstrak daun cocor bebek ini pada konsentrasi 5% serta 10% ini memiliki efek penyembuhan. Jadi yang lebih efektif dalam proses penyembuhan yang diakibatkan oleh bakteri Staphylococcus aureus ini pada konsentrasi 5% dan 10%. Nah, untuk jurnal ketiga ya, yang berjudul formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun kelor atau Moringa oleifera LAMP ya, daun uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ini dikaji oleh Fitriani Jumanti, kemudian Paulina Figi, kemudian Yamalen, kemudian Widya Astuti Lolok. Nah, ini merupakan jurnal Farmakon ya, Farmakon Jurnal Ilmiah Farmasi Unsirat Manado, volume 7 nomor 1 ya. Ini jurnal tahun 2018. Tujuannya untuk pengembangan ekstrak daun kelor dengan memformulasikan dalam bentuk sediaan salep dan menguji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus.
Kemudian salep ini dipilih kenapa sih menggunakan atau memformulasikan sebagai sediaan salep? Karena merupakan sediaan dengan konsentrasi yang cocok untuk terapi kulit yang disebabkan oleh bakteri, maka itu digunakanlah formulasi salep. Nah, latar belakang, penyakit infeksi merupakan penyakit yang utama ya, tinggi angka kesakitan atau morbidity dan juga angka kematiannya ya, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia ya. Jadi sangat tinggi. Nah, Staphylococcus aureus ini merupakan flora normal pada kulit, saluran pernapasan dan dapat menimbulkan penyakit. Misalnya bila terjadi perubahan substrat atau perpindahan dari hambatan yang semestinya. Kemudian, untuk formulasi sediaannya, formulasi konsentrasi ada basis salep 5%, 10%, dan juga ini 15% ya, mohon maaf. Nah, ekstrak daun kelor pada basisnya itu 0 gram ya. Kemudian presentasi 5%-nya ada 1 gram, 10%-nya 2 gram, dan 15%-nya ada 3 gram. Kemudian ada Adepsellanae 7,5 gram. Nah, untuk basisnya, kemudian 2,85 gram untuk presentasi 5%, kemudian 2,7 gram untuk 10%, dan 2,55 gram untuk 5%, untuk 15%. Nah, pasien album yang digunakan basisnya 42,5 gram, kemudian pada presentasi 16 gram, pada konsentrasi 5%, itu sebesar 16,15 gram, pada presentasi 10% 15,3 gram, serta 15% 14,45 gram. Nah, ini dibuat serta dicampur ya untuk pembuatan salep tentunya. Nah, basis totalnya itu 50 gram, kemudian presentasi 5%-nya 20 gram, 10% juga sama 10 gram, kemudian 15% juga 20 gram. Jadi masing-masing salep ya, baik yang 5%, 10%, serta 15% itu dibuat sediaan salep masing-masing itu 20 gram. Nah, kandungan tentu saja ada daun kelor atau Moringa oleifera lam, mengandung flavonoid, alkaloid, dan fenol yang mampu memberikan efek antibakteri. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah daun kelor, kemudian bakteri uji Staphylococcus aureus, ATCC 2592, Adepsellanae, Vaseline album, karboksil metil selulasa atau CMC, aqua desethanol 96%, gentamisin sulfat, kemudian nutrien agar atau Na, lautan McFarlane, dan NaCl 0,9%. Nah, fungsinya etanol dalam penelitian ini adalah sebagai larutan penyaring ekstrak daun kelor. Kemudian ekstrak daun kelor tentu saja sebagai antibakteri, pengobatan bisul. Kemudian ada Adepsellanae yang meningkatkan sifat serap air, dan juga Vaseline album sebagai basis salepnya. Hasil pengamatan uji organoleptik. Nah, ada formulasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, semuanya ini bentuknya sama ya, tentunya setengah padat. Kemudian untuk formula 1 warnanya itu putih kekuningan, baunya itu bau khas salepnya. Nah, ini. Kemudian formulasi kedua setengah padat ya. Kemudian warnanya itu hijau kehitaman, baunya bau khas ekstrak. Nah, pada formulasi ketiga sama setengah padat, kemudian ini warnanya berbeda ya, hijau kehitaman. Sama dengan yang kedua ya, formulasi kedua hijau kehitaman serta bau khas ekstrak. Nah, formula keempat juga sama ya, seperti formula 2 dan juga 3. Jadi formulasi 2, 3, dan 4 itu sama setengah padat. Nah, warnanya hijau kehitaman serta bau khas ekstrak. Nah, ada uji homogenitas. Nah, formulasi basisnya itu tidak homogen. Kemudian pada formulasi 1, 2, dan 3 juga sama ya, tidak homogen. Nah, kemudian uji pH ini menunjukkan basis menunjukkan pH 5 ya. Kemudian formula 1, 2, 3 juga sama ya, pH-nya 5. Uji daya sebar. Nah, formula daya sebar dari formula 1, 2, serta 3 ini
ada ya 5,1, kemudian ada juga yang 5,5, ada juga 5,1 serta 5. Nah, ini dalam sentimeter. Evaluasinya, ekstrak etanol daun kelor dapat diformulasikan sebagai sediaan salep antibakteri. Nah, sediaan salep ekstrak daun kelor ini untuk uji organoleptik, uji pH, uji daya sebar memenuhi persyaratan uji mutu sediaan. Nah, sedangkan uji homogenitas belum memenuhi ya. Karena tadi uji homogenitas itu menunjukkan homogenitasnya itu tidak homogen ya. Seperti yang tertera pada tabel ya, bahwa basis 1, 2, dan 3 atau formula 1, 2, dan 3 itu tidak homogen ya. Nah, kemudian sediaan salep ekstrak etanol daun kelor konsentrasi 5%, 10%, dan 15% ini memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus. Nah, jadi 5%, 10%, dan 15% itu sama-sama menimbulkan efek ya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya pada jurnal ketiga yaitu pengaruh basis salep terhadap formulasi sediaan salep ekstrak daun kemangi atau Ocimum santum ya, santum L. Nah, pada kulit punggung kelinci yang dibuat infeksi Staphylococcus aureus. Nah, ini oleh Olivia H. Naibaho, kemudian Paulia V.Y. Yamelin, dan juga Weni Wiono. Ini jurnal Pharmacon, jurnal ilmiah farmasi Unsirat ya, volume 2 nomor 2. Nah, ini pada tahun 2013 ya, program studi farmasi FM IPA Unsirat Manado. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui ya pengaruh tipe basis terhadap sifat fisik dan daya antibakteri salep ekstrak daun kemangi pada kulit punggung kelinci Orythalaggus ya, yang terinfeksi Staphylococcus aureus. Jadi ini merupakan pengaruh ya terhadap uji antibakteri salep ekstrak daun kemangi pada kulit punggung kelinci atau Orythalaggus ya, Orythalaggus journiculus. Kemudian latar belakangnya, ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus dan juga Escherichia coli ya, atau E. coli dengan diameter zona hambatnya itu 21 mm ya pada konsentrasi 200 mg per mil untuk bakteri Escherichia coli atau E. coli dan 16 mikrometer pada konsentrasi 200 mg per mil ya untuk bakteri Staphylococcus aureus. Nah, berdasarkan aktivitas antibakteri yang dimiliki daun kemangi, maka perlu dikembangkan suatu sediaan farmasi ya untuk meningkatkan penggunaan. Nah, salah satunya juga salep. Nah, salep untuk meningkatkan penggunanya dapat dibuatkan penggunaan dalam bentuk salep. Metodenya adalah deskriptif laboratorium untuk penguji dan mengamati sifat fisik aktivitas antibakteri setiap sediaan salep ya, ekstrak daun kemangi dan juga variasi tipe basis salep. Nah, formulasi sediaan ada 4 formulasi di sini sama ya, menggunakan basis salep ekstrak daun kemangi dengan basis hidrokarbon. Yang kedua itu dengan basis yang bisa tercuci air. Yang ketiga dengan basis absorpsi. Yang keempatnya ada dengan basis larut air. Nah, keempat ini memiliki basis salep jumlahnya sama ya, 22,5 gram. Dibuat sediaan sebesar 25 gram sama ya masing-masingnya. Yang membedakan di sini adalah basis atau yang digunakan ya. Ada seperti yang telah disebutkan tadi ya, ada basis hidrokarbon dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kemangi, etanol 95%, resin albu, minyak mineral, adepsamine, steril alkohol atau kemudian juga ada ser alba ya, natrium lauril sulfat, kemudian propil glikol, PEG 4000, PEG 400, Aquades pH stick universal ya, kemudian H2SO4, BaCl2, kemudian 2H2O, kemudian NaCl, kemudian juga ada hewan uji berupa kelinci ya,
nutrien agar atau Na, dan juga tentunya bakteri Staphylococcus aureus. Nah, kandungan tanam kemangi ya atau Ocimum centum ya L memiliki kandungan alkaloid, kemudian triterpenoid, flavonoid yang mampu memberikan efek antibakteri. Nah, fungsinya ekstrak daun kemangi ini sebagai antibakteri, kemudian etanol 95% sebagai pelarut dalam proses sokletasi. Kemudian ada juga plastin album yang merupakan basis salep, adepsalna yang meningkatkan sifat serap air, propil glikol dan aquades sebagai pelarut juga, kemudian PG 4000 ya. Nah, pada basis salep benzokain 2% ini menyebabkan peningkatan viskositas daya lekat salep ya. Kemudian penurunan daya penyebaran salep tetapi tidak mempengaruhi salepnya. Nah, jika tadi PEG 4000, nah ada juga PEG 400 ya atau 400. Nah, ini akan menurunkan viskositas dan daya lekat serta meningkatkan daya sebar salep. Nah, tapi tidak berpengaruh secara statistik dalam memberikan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Hasilnya, nah ada hasil uji organoleptik ya. Nah, pada salep basis hidrokarbon ini tidak menggumpal. Jadi ternyata ya jenis salep baik itu hidrokarbon atau baik itu basis absorpsi ataupun basis salep yang bisa tercuci oleh air kemudian yang larut dalam air itu sama-sama tidak menggumpal atau homogen. Nah, kemudian ada juga hasil uji daya sebarnya. Nah, berbeda-beda ya. Pada hidrokarbon ini 4,2 cm, kemudian absorpsi 4,0, kemudian basis yang tercuci air 3,6, kemudian basis yang larut dalam air 3,0 cm. Nah, hasil uji pH hidrokarbon 5-6 ya, kemudian absorpsi 4-5, kemudian basis yang bisa tercuci oleh air itu 5, basis yang larut dalam air 4-5. Evaluasi perbedaan tipe basis salep yang digunakan pada formulasi salep ekstrak daun berpengaruh ya pada sifat fisik sediaan yang dihasilkan, baik itu bentuk, warna, pH, dan daya sebar serta sediaan salep yang berbeda pada tiap jenis basis yang digunakan. Tetapi bau dan homogenitasnya itu sama ya. Nah, tipe basis mempengaruhi terhadap daya antibakteri ya. Jadi mempengaruhi dari aktivitas antibakterinya ya terhadap salep ekstrak daun kemangi. Nah, basis hidrokarbon menunjukkan daya antibakteri lebih besar. Nah, jadi salep dengan basis hidrokarbon ini memiliki efektivitas antibakteri yang lebih besar ya pada daun kemangi. Nah, dibandingkan basis lainnya ditandai dengan penyembuhan infeksi pada kulit kelinci ya yang lebih cepat. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yaitu formulasi sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang atau Euphorbia miliceae ya, des Moulins. Nah, kombinasi basis modifikasi PEG 4000 serta PEG 400 aktivasi antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis. Nah, ini oleh Suherman dan juga Dewi Isnaini. Nah, jurnalnya ini Jurnal Herbal Indonesia pada tahun 2019, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur Makassar. Tujuannya untuk memformulasikan sediaan salep ya dari ekstrak daun kaktus pakis giwang berdasar kombinasi basis modifikasi PEG 4000 serta 400. Kemudian mengetahui aktivitas bakteri terhadap Staphylococcus epidermis serta diformulasikan. Nah, untuk mengetahui stabilitas mutu fisik dari sediaan juga ya, sediaan salep ekstrak serta daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PEG 4400 telah diformulasikan selama penyimpanan 1 bulan. Apa sih yang melatar belakangi dari penelitian ini? Nah, kan tanaman yang mempunyai khasiat obat adalah Euphorbia miliceae des Moulins ya, atau daun itu banyak digunakan sebagai obat bisul. Nah, termasuk juga si daun kaktus pakis giwang ini. Nah, bisul atau prunkel ya, radang kulit bernanah ya, atau pyodemi ya. Tersiram air panas, kemudian juga bisa untuk pengobatan luka bakar.
Nah, berdasarkan aktivitas mikrobiologi yang dimiliki kaktus ini, perlu dikembangkan ya menjadi suatu sediaan farmasi untuk meningkatkan penggunaannya. Nah, salah satunya itu ya menggunakan salep ya karena lebih mudah. Nah, kemudian metodenya adalah penelitian eksperimental laboratorium. Formulasi sediaannya daun kaktus pakis giwang dapat kita lihat ekstrak daun kaktus pakis giwang ada formulasi 1, 2, 3, dan 4 seperti yang dapat kita lihat ya pada tabel. Nah, untuk PG 4000 formulasi 1 yaitu 12,5 ya 12,5 gram. Kemudian untuk formulasi 2 daun kaktusnya itu 12,5. Jadi setiap formulasi 1, 2, 3 serta 4 itu ekstraknya sama ya 12,5 gram. Kemudian untuk PEG-nya juga sama ya untuk formulasi 1, 2 dan 3. Namun untuk formulasi 4 itu beda ya 8,5 gram. Nah, untuk PG 400 formulasi 1, 2, 3 nya sama yaitu 51 gram. Pada formulasi 4 itu 76,5 gram. Kemudian propil paraben yang digunakan semuanya masing-masing formula 1, 2, 3 serta 4 itu sama 0,08. Air sulingnya juga sama ya. Jadi yang digunakan itu propil paraben, air suling, ekstrak daun kaktus sama ya sediaannya, jumlahnya. Nah, yang membedakan itu pada formulasi 4 ya. Itu ada yang sedikit membedakan pada penggunaan PEG 4000 serta 400-nya berbeda ya. Nah, jumlahnya sehingga 100 gram ya jumlahnya. Kemudian fungsi zat ekstrak daun kaktus pakis giwang ini tentunya sebagai obat bisul ya atau mengobati bronkial, radang kulit bernanah atau piodermi, tersiram air panas serta luka bakar. Nah, apa fungsi dari PEG 4000? Nah, pada basis salep benzokain ini 2% itu menyebabkan peningkatan viskositas daya melekat salep ya. Jadi meningkatkan viskositas daya melekat salep, kemudian penurunan daya sebar salep, tetapi juga tidak mempengaruhi dari si zat salep itu sendiri. Kemudian PEG 400 ini menurunkan viskositas daya lekat juga serta meningkatkan daya sebar salep. Sama ya, tidak merubah si salepnya. Kemudian propil paraben dan air ini membantu proses pelarutan antara basis salep dengan ekstrak dan kaktus pakis giwang. Hasil penelitiannya, penggunaan organoleptis serta sifat fisik ya. Bentuk ada warna, bau, rasa. Bentuknya itu pasta kental ya. Kemudian warnanya hijau tua kecoklatan, baunya khas kaktus tentunya. Kemudian rasanya ini pahit ya. Sifat fisiknya pH-nya itu 5 ya. Kemudian daya sebarnya 2,38 cm². Kemudian untuk daya lekatnya ada 68,42 menit ya daya lekatnya, dan viskositasnya 4000 dPa. Nah, kemudian ada juga kondisi uji organoleptis ya. Sebelum penyimpanan ada formula 1, 2, 3 serta 4. Konsentrasi, pada formula 1 agak kental. Formula 2 kental, formula 3 cukup kental. Formula 4 ini semakin menurun yaitu kurang kental. Baunya sama-sama bau khas ya, baik itu formula 1 sampai 4. Warnanya hijau coklat, baik itu formula 1, 2, 3 serta 4. Kemudian pemisahan tidak ada. Homogenitas semuanya homogen ya, dari formulasi 1 sampai formulasi 4. Nah, hasil pemeriksaan sifat fisika sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang ya. Sediaan salep ekstrak, viskositas
Pada formula 1 itu 1400, formula 2 1100, formula 3 900, formula 4 650. Daya lekat 12,27 kurang lebih 0,23. Kemudian pada formulasi 27,54 kurang lebih 1,07. Kemudian formulasi 35,23 kurang lebih 0,64. Dan yang terakhir formulasi keempat adalah 3,64 kurang lebih 0,11. Kemudian dari sebarnya 3,18 kurang lebih 0,85 untuk formula 1, kemudian untuk formula 2 3,46 kurang lebih 0,26 untuk formula dulu ya. Kemudian formulasi ketiga 4,14 kurang lebih 1,08 dan yang terakhir 4,54 kemudian kurang lebih 0,75. pH-nya sama ya, masing-masing 6. Kemudian hasil uji aktivasi sediaan salep ekstrak daun kaktus. Ini agen antibakteri yang diuji ya, rata-rata diameter serta rata-rata diameternya. Diameter zona hambat dalam milimeter ya. Nah, ini menunjukkan zona hambat yang berbeda-beda. Pada formulasi 1 itu 13,46 ya. Pada formulasi 2 14,21, formulasi 3 15,27, formulasi 4 16,33 serta ekstrak 12,50% itu zona hambatnya sebesar 10,23 mm. Selanjutnya, hasil pemeriksaan organoleptis sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PEG 4000 serta 400 setelah penyimpanan 1 bulan tadi. Nah, seperti yang dapat kita lihat ya, pada hari ke-15 menunjukkan hasil ya, pada formulasi 1 itu kental, kemudian baunya khas, warnanya coklat, pemisahannya tidak ada dan homogen. Formulasi kedua kental, kemudian baunya khas, warnanya hijau coklat, kemudian homogen. Nah, dari bau, warna serta pemisahan dan juga homogenitas ini sama ya, yaitu khas, kemudian warnanya hijau coklat, kemudian pemisahannya tidak ada, homogenitasnya itu homogen. Nah, yang membedakan itu dari segi konsentrasinya. Pada formulasi pertama itu kental, kedua itu kental, ketiga kurang kental, dan keempat kurang kental. Nah, pada hari ke-30 ya, ada perbedaan ya, dari tadinya formulasi kedua itu kental menjadi kurang kental. Kemudian ada juga pada formulasi keempat yang tadinya warnanya hijau coklat menjadi hijau coklat ya, sama, tapi semuanya intinya sama ya, yaitu homogen, warnanya hijau coklat ya. Yang membedakannya itu di formulasi 2 yang tadinya kental menjadi kurang kental ya. Itu kesimpulan dari hasil uji pemeriksaan organoleptis PEG 4000 dan PEG 400 pada penyimpanan selama 1 bulan atau 30 hari. Nah, evaluasi. Nah, ekstrak daun khas pakis giwang atau disebut juga Elphobia mil C. desmolins ya, dapat diformulasikan menjadi sediaan salep dengan kombinasi modifikasi PEG 4000 dan 400 ya. Nah, sediaan salep ini kombinasi modifikasi PEG 4000 dan 400 saat diformulasikan dan setelah penyimpanan ini memiliki aktivitas bakteri ya. Ternyata setelah penyimpanan 1 bulan atau 30 hari ini efektivitas terhadap Staphylococcus epidermis dengan zona hambatnya itu lebih besar daripada basis ekstrak maupun kontrol NaCNC 1%. Nah, semakin tinggi konsentrasi PEG 400, semakin rendah konsentrasi PEG 4000 dalam sediaan salep, maka semakin besar ya aktivitas bakterinya. Kemudian kombinasi PEG 4000 dan 400 berpengaruh terhadap stabilitas mutu fisik salep ekstrak daun kaktus pakis giwang. Nah, semakin banyak penambahan PEG 4000 akan menurunkan viskositas daya lekat serta meningkatkan daya sebar salep yang diformulasikan setelah penyimpanan hari ke-15 maupun penyimpanan hari ke-30.
Nah, itu untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun ya, habis minum kopi lalu minum jamu, dunia ini terasa sepi kalau tanpa kamu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.